Inilah kisah-kisah orang yang pernah bertemu Nabi Khidir. Nabi Khidir merupakan salah satu nabi yang diyakini masih hidup hingga saat ini. Namun, keberadaannya selalu misterius. Hanya beberapa orang saja yang pernah bertemu dan mendapat pelajaran dari Nabi Khidir, seperti cerita populer tentang perjumpaannya dengan Nabi Musa. Sejarah tentang asal-usul Nabi Khidir banyak versinya. Ada yang menyebutkan Nabi Khidir putra Nabi Adam yang diciptakan dari tulang iganya. Ada juga yang mengatakan dia cucu Nabi Harun alaihissalam. Menurut jumhur ulama, Nabi Khidir masih hidup dan tidak akan meninggal hingga kiamat tiba. Namun tak berarti Nabi Khidir kekal lantaran dia tetap meninggal dunia sehingga tak bersambung dalam masa kehidupan dunia dan akhirat. Dikutip dari buku Ma'riful Aulia, 82 kisah hikmah dari 60 kekasih Allah, karya Muhammad Khalid Tabits, selain Nabi Musa berikut deretan orang-orang yang pernah bersua dengan Nabi Khidir. 1. Ali Zainul Abidin. Nabi Khidir alaihissalam selalu datang kepada Ali Zainul Abidin, cucu Nabi Muhammad SAW. Abu Hamzah Al-Samali meriwayatkannya, sebagaimana dilansir oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyat Al-Aulia. Dalam riwayat tersebut Abu Hamzah bercerita, Ali Zainul Abidin sempat bertemu Nabi Khidir, ketika dia sedang bersedih. Ali merasa takut karena hidup di dunia dan entah apa yang terjadi ketika sudah di akhirat nantinya. Ali pun tiba-tiba didatangi oleh seorang pria tampan berpakaian rapi dan indah. Lalu pria itu bertanya pada Ali, mengapa dia bersedih? Wahai Ali ibnu Al-Hasan, mengapa kau terlihat sedih dan tertekan? Apakah karena dunia? Ia adalah rezeki yang ada. Dimakan oleh orang baik dan orang jahat. Aku menjawab, bukan karena dunia aku bersedih, karena dunia seperti yang kau takutkan. Apakah karena akhirat? Ia adalah jani yang pasti. Urusan di dalamnya ditetapkan oleh Raja yang Maha Kuasa. Tanyanya lagi, bukan karena itu aku bersedih, karena akhirat seperti yang engkau sampaikan, jawabku. Saat itu Ali takut sekali akan fitnah yang berasal dari Ibnu Al-Zubair. Kemudian pria itu menegaskan akan kuasa Allah yang selalu melindungi dan mengabulkan setiap permintaan hambanya. Tiba-tiba pria itu pergi dan menghilang. Lalu ada yang memberitahu Ali, bahwa pria yang menyambanginya tadi adalah Nabi Khidir. 2. Muhriz Ibnu Khalaf. Muhriz Ibnu Khalaf adalah seorang sastrawan. Syekh Muhriz Ibnu Khalaf bertemu dengan Nabi Khidir, sebagaimana diriwayatkan oleh banyak orang, salah satunya oleh Abu Al-Tahir Al-Farisi dengan sanad dari Al-Dasturi Al-Katan Al-Abid. Al-Katan menceritakan, ketika Al-Katan sedang mencari sejumlah buku di Tunis, kemudian ia datang ke masjid. Di sana ia bertemu dengan saudara sastrawan, yaitu Muhriz Ibnu Khalaf. Dia pun menanyakan keberadaan seorang sastrawan tersebut. Lalu ada yang mengatakan bahwa dia, sastrawan, ada di sebuah masjid, dan sedang berbicara bersama seorang pria tidak dikenal. Al-Katan pun segera menyalakan lampu, lalu menghampiri Syekh Muhriz untuk mencari tahu siapa sebenarnya pria yang sedang bersamanya itu. Anehnya ketika dia mendekati masjid, tiba-tiba lampu padam. Lalu menyalakan lagi hingga 3 kali. Saudara sang sastrawan pun mengatakan pada Al-Katan, jika pria tadi yang bersama Muhriz sudah keluar. Katan pun bertanya pada Muhriz, dan bila tidak memberitahunya maka dia akan menyebarkannya. Muhriz pun akhirnya mengatakan, itu adalah Abu Al-Abbas Al-Hadir. 3. Syekh Ibrahim Al-Khawas. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi sepulang dari sebuah perjalanannya, Syekh Ibrahim Al-Khawas pernah ditanya, apa yang engkau alami selama perjalanan? Kemudian dia, Syekh Ibrahim Al-Khawas menjawab, bahwasannya dia sempat terjatuh karena kehausan. Lalu tiba-tiba datang seorang pria tampan berbaju bagus, menunggangi kuda dan memberikannya air. Hingga akhirnya Syekh Ibrahim Al-Khawas tidak merasa kehausan lagi. Setelahnya, pria itu menawarinya naik ke atas kuda. Tanpa disadari, dia sudah ada di sebuah dataran tinggi. Pria itu bertanya, apa yang kau lihat? Dia menjawab, kota Madinah. Pria itu meminta Syekh Ibrahim Al-Khawas untuk turun dan berkata, turunlah dan sampaikan salam dariku untuk Rasulullah SAW. Ucapkan olehmu, saudaramu Hadir menyampaikan salam kepadamu. 4. Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Imam Ahmad Ibnu Hanbal juga salah seorang yang pernah ditemui oleh Nabi Khidir. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Ya'la dalam Tabakat Al-Hanabilah dari Abu Al-Tayyib dari Abu Al-Qasim Al-Bagawi. Dalam kisah Abu Al-Qasim Al-Bagawi menuturkan bahwa Imam Ahmad Hanbal bercerita kepada dirinya. Suatu hari Abu Al-Qasim Al-Bagawi sedang mengantar seseorang yang akan berhaji hingga ke wilayah Al-Qadisiyah.
Dari situlah dia memiliki keinginan untuk menunaikan ibadah haji. Namun sayang, dia mempertimbangkan karena keadaannya. Saat itu dia hanya memiliki bekal 5 dirham saja. Lalu ada seorang pria menghampirinya dan berkata, "Wahai Abu Abdullah, nama besar dan niat yang lemah telah menghalangimu untuk berhaji." Lalu Abu Al-Qasim menjawab, "Iya, demikian adanya. Apakah kau ingin menemaniku?" Kata pria itu. Lalu Abu Al-Qasim menjawab, "Mau." Kemudian dia ikut bersama pria itu, menjauh dari rombongan. Ketika waktu istirahat tiba, yaitu antara Isya dan sahur, mereka pun singgah di suatu tempat. Pria ini menawarinya sebuah makanan. Tentunya Abu Al-Qasim tidak menolak. Pria itu memintanya untuk bangun, dan diperlihatkan makanan lezat seperti roti, sayuran dan daging yang siap disantap. Sedangkan pria itu tidak ikut makan. Setelah beberapa lama singgah di tempat lainnya, tiba-tiba pria itu menghilang. Bu Al-Tayyib bertanya kepada Abu Al-Qasim Al-Bagawi, "Apakah engkau mengetahui pria tersebut?" Al-Bagawi menjawab, "Aku mengira ia adalah Khidir alaihissalam." 5. Bisir Al-Hafi. Ketika Bisir memasuki rumahnya, tiba-tiba di dalam ada seorang pria bertubuh tinggi sedang salat. Setelah dia melihatnya, lalu orang itu memberi salam dan langsung berkata, "Aku adalah Khidir." Kemudian Bisir pun berkata, "Ajarilah sesuatu yang bermanfaat untukku." Pria itu menjawab, "Ucapkanlah, aku memohon ampun kepada Allah dari setiap perjanjian yang aku langgar dan dari setiap nikmat yang aku pergunakan untuk bermaksiat kepadanya." Kemudian ada kejadian lainnya. Dia meminta Nabi Khidir mendoakannya, "Semoga Allah menutupi ketaatan itu untukmu," kata Khidir. 6. Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansyari bercerita, pada suatu waktu, saudaraku Syekh Ali Al-Nabtaini berkumpul dengan Nabi Khidir. Syekh Ali Al-Nabtaini itu bertanya kepadanya, "Apa yang kau katakan tentang Syekh Yahya Al-Manam?" Nabi Khidir menjawab, "Tidak ada masalah." Syekh Ali Al-Nabtaini itu bertanya lagi, "Bagaimana dengan iman?" "Tidak ada masalah." "Bagaimana dengan Syekh Zakaria?" "Tidak ada masalah. Hanya saja ia berjiwa kecil." Syekh Zakaria melanjutkan, "Ketika Syekh Ali Al-Nabtami mengirim utusan dan menyampaikan kabar itu kepadaku, hatiku seakan sempit. Aku tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh Nabi Khidir dengan jiwa kecil. Aku kemudian mengirim utusan untuk meminta penjelasan soal ungkapan itu. Setelah ditanyakan, Nabi Khidir menjawab, jika mengutus seseorang untuk utusan sesuatu, ia, Syekh Zakaria, selalu mengatakan, Syekh Zakaria berkata kepadamu. Artinya, ia menyebut dirinya sendiri sebagai Syekh. Imam Al-Ghazali. Tokoh berikutnya yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir adalah Imam Al-Ghazali. Bahkan pernikahannya berkaitan dengan pertemuan tersebut. Hal itu terjadi saat Imam Al-Ghazali pulang kampung dan menyambangi madrasah tempat ia menimba ilmu. Di sana ia disambut sang guru dan tiba-tiba angin besar memporak-porandakan madrasah tersebut. Sang guru pun kemudian meminta Imam Al-Ghazali menemui Nabi Khidir atas robohnya madrasah tersebut. Imam Al-Ghazali pun melakukan apa yang diperintahkan gurunya tersebut. Sebelum berangkat, sang guru memberikan petunjuk di mana Nabi Khidir. Sampai pada akhirnya, Imam Al-Ghazali menemukan kediaman Nabi Khidir. Singkat cerita, Nabi Khidir kemudian menjawab pertanyaan dari Imam Al-Ghazali. Nabi Khidir menyampaikan jika angin tersebut datang untuk memperingatkan guru Imam Al-Ghazali. Karena ia memiliki anak gadis yang waktunya menikah, tapi belum juga dinikahkan. Selain itu, Nabi Khidir juga memberikan petunjuk bahwa jodoh dari anak gurunya adalah Imam Al-Ghazali sendiri. Bahkan, Imam Al-Ghazali disebut jika saat itu dibawa oleh Nabi Khidir dan para malaikat ke langit ketujuh. Syekhona Khalil Bangkalan. Menurut Syaiful, karomah tersebut terjadi ketika tengah malam. Waktu menunjukkan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kiai Khalil keluar dari rumahnya ditemani oleh seorang santri senior bernama Kakang Daud. Kiai terus berjalan ke arah timur. Tak terasa, akhirnya sampai di Pasar Senenan. Tiba-tiba Kakang Daud dikejutkan dengan seruan salam kepada Kiai Khalil. Assalamualaikum, ucap seorang tak dikenal. Waalaikumsalam, jawab Kiai Khalil tersenyum. Ketika keduanya saling melihat, lalu seperti layaknya seorang teman yang lama tidak bertemu. Setelah itu, mereka asyik berbincang-bincang. Sementara Kakang Daud yang memperhatikan adegan itu tampak gusar. Orang ini berbicara kepada Kiai tidak pada tempatnya, pikir Kakang Daud membatin. Mestinya sowan ke rumah Kiai, besok pagi batin Kakang Daud terus protes.
Banyaknya nyamuk di sekitar itu yang terus menggoda Kakang Daud membuat marahnya semakin bertambah. Sebagai santri yang mengiringi Kiai, rasanya ingin menegur langsung kepada tamu yang tidak sopan itu. Karena ada Kiai saja, perasaan itu dapat ditahan. Setelah cukup lama Kakang Daud sibuk menepis godaan nyamuk, tampaknya sang tamu ingin mengakhiri pertemuan. Keduanya lalu berdiri dan sekali lagi berangkulan. Sang tamu pergi menghilang di kegelapan malam. Selesai menemui tamu, Kiai menengok kepada Kakang Daud yang berdiri agak jauh. "Daud, kesini Daud," suara Kiai memecah kesunyian malam. "Enggi, Kiai," jawabnya sambil bergegas menghampiri. "Kau tahu siapa yang berbicara dengan saya tadi?" tanya Kiai datar. "Tidak tahu Kiai," jawab Kakang Daud polos. "Dia adalah Nabi Khidir," tutur Kiai tenang. "Hah? Nabi Khidir?" desah Kakang Daud melongo keheranan. Kenapa tidak diberitahu oleh Kiai? Kakang Daud membatin sambil menunduk kecewa. Melihat kekecewaan yang dalam di wajah muridnya, Kiai Kolil menepuk pundak Kakang Daud. "Makanya kalau ikut Kiainya harus sabar dan ikhlas," Kiai Kolil sambil tersenyum. "Harus sabar dan ikhlas," pesan Kiai sekali lagi kepada murid yang disayanginya itu. "Enggi, Kiai," desah Kakang Daud tak dapat menahan linang air matanya. Mbah Maimoen muda. Kejadian itu terjadi ketika Mbah Moen menjadi santri di Pondok Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Namun sekitar jam 11 siang Mbah Moen merasa ada yang memanggilnya di kuburan dekat pondok. Ternyata di dekat kuburan tersebut ada Nabi Khidir alaihi salam, pakaiannya seperti petani. Nabi Khidir pun langsung mendoakan Mbah Moen lama sekali hingga akhirnya Nabi Khidir menghilang meninggalkan Mbah Moen. Kiai Haji Haizul Ma'ali. Al-Makfurlah Kiai Haji Haizul Ma'ali atau yang lebih akrab disapa Mbah Ali merupakan putra dari Kiai Haji Abdul Aziz. Kiai Haji Abdul Aziz sendiri biasa dijuluki sebagai Singa Ulama, pendiri pesantren Bustanul Ulum Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kiai Haji Haizul Ma'ali semasa hidupnya merupakan salah satu tokoh ulama NU di Rembang. Mbah Ali pernah menjabat sebagai Rais Syuriah dan selanjutnya menjabat sebagai Mustasyar PCNU Kabupaten Rembang hingga akhir hayatnya. Kabar wafatnya Mbah Ali pada Ahad pukul 21 waktu Indonesia Barat mengejutkan warga Rembang dan sekitarnya. Almarhum Kiai Haji Haizul Ma'ali wafat di rumahnya Desa Sidorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Selain aktif di NU, Mbah Ali merupakan pengasuh pesantren Misikatul Anwar Desa Sidorejo, Kecamatan Sedan Rembang. Selain itu Mbah Ali juga dikenal sebagai sesepuh Partai Persatuan Pembangunan PPP Kabupaten Rembang. Kiai Mamun Azizi adik kandung dari Kiai Haji Haizul Ma'ali mengatakan, Mbah Ali sakit mulai bulan Muharram 1441 Hijriah dan keadaannya kritis hingga wafat. Upaya berobat ke rumah sakit sudah dilakukan. Pada umumnya orang kalau sudah kritis jarang sekali yang bertahan sampai berbulan-bulan. "Ini Kak Ali," sapaan Kiai Haji Haizul Ma'ali, "Masya Allah luar biasa bisa bertahan berbulan-bulan. Ini karomahnya beliau," jelasnya. Kiai Mamun menambahkan, selama Kiai Haji Haizul Ma'ali sakit sempat didatangi Nabi Khidir dengan menggunakan pakaian compang-camping. Selesai pertemuan itu, Mbah Ali ngendikan, berkata ke putra-putranya, "Itu tadi Nabi Khidir." Sadar dengan perkataan sang ayah, akhirnya mereka mengejarnya dan sudah tidak nampak lagi dari pandangan, katanya. Gus Mik. Menurut salah seorang ulama Madura, dari segi usia, memang Kiai Haji Jazuli lebih tua dari Gus Mik karena beliau adalah ayah Gus Mik, tapi dari segi keilmuan, Gus Mik tampak lebih tua. Sebelum wafat, Kiai Haji Jazuli mengakui bahwa tanda-tanda kewalian Gus Mik sudah tampak sejak lahir. Gus Mik hobi sekali melihat orang memancing. Pernah suatu ketika dengan ditemani salah satu santri Ploso nyundik memancing ikan di Sungai Brantas yang berada tepat di belakang pondok pesantren Ploso, Kediri. Gus Mik yang masih kecil tiba-tiba tenggelam dan membuat santri yang menemaninya itu panik bukan kepalang. Dicarinya di sepanjang sungai, Gus Mik belum juga ketemu. Akhirnya, terpaksa dia melapor kepada Kiai Haji Jazuli bahwa Gus Mik tenggelam dan dia belum bisa menemukannya. Si santri pun mendapat kemarahan Kiai Haji Jazuli dan disuruhnya mencari Gus Mik lagi. Kembali ke sungai, Gus Mik ternyata sudah berada di tepi sungai dalam keadaan normal seperti sebelumnya. "Dari mana saja Gus?" tanya si santri. Gus Mik menjawab, "Tadi saya dibawa Nabi Khidir ke dalam sungai." Santri pesantren Jombang. Ada cerita seorang santri pesantren di Jombang ingin bertemu Nabi Khidir secara real, nyata, bukan lewat mimpi.
Akhirnya si santri itu mendatangi seorang kiai pemimpin pondok dan mengutarakan maksud hatinya kepada sang pengasuh pondok. Mbah Yai diam sebentar kemudian berkata, "Le, kamu kalau ingin bertemu dengan Nabi Khidir syaratnya harus datang sholat Jumat. Harus datang pertama kali sebelum ada orang yang datang dan pulang dari masjid yang paling akhir sesudah semua orang pulang dari masjid. Lakukan itu 41 kali Jumat tanpa ada satu Jumat pun yang terlewat. Nanti kalau sudah sampai pada sholat Jumat yang ke-41 atau Jumat yang terakhir, ketika kamu keluar dari masjid ketemu dengan orang yang lewat di depan masjid, siapa saja orang yang tidak kamu kenal, kamu salaman dengan dia." Jawab santri, "Iya Yai." Akhirnya sang santri melakukan riadahnya dengan melakukan sholat Jumat datang paling awal, sebelum speaker masjid bunyi. Dia sudah datang duduk di serambi masjid dan pulang paling akhir, setelah masjid ditutup. Hal itu dilakukannya dengan istiqomah. Jika dikalkulasi maka waktu yang dia lakukan, 1 bulan sama dengan 5 Jumat, maka 41 Jumat sama dengan 8 bulan lebih 1 Jumat. Setelah Jumat yang ke-41 kali dia datang kepada Mbah Yai ingin memberitahu bahwa riadah dia sebentar lagi akan berakhir dan ingin meminta nasihat. "Mbah Yai, sekarang adalah Jumat yang terakhir, nanti sepulangnya dari masjid ketika kamu bertemu dengan orang asing yang tidak dikenal kamu, jabat tangannya dan bersalaman minta doa darinya ya." Santri menjawab, "Iya Mbah." Singkat cerita, setelah pulang dari masjid dia menunggu orang yang terlihat alim dan aneh yang tidak dikenal sebelumnya, hanya saja yang ditunggu tidak datang. Kebetulan si santri tersebut lewat di depan penjual gado-gado yang sedang menjajakan dagangannya. Akhirnya pulanglah dia dengan kecewa sambil bertanya-tanya apa maksud Mbah Yai menyuruhnya menunggu bersalaman dengan orang yang tidak dikenal. Mbah Yai bertanya, "Gimana sudah ketemu dengan Nabi Khidir?" Santri menjawab, "Belum Yai, Nabi Khidirnya tidak datang, yang ada malah orang jualan gado-gado Yai." "Mbah Yai, Jumat depan adalah Jumat yang ke-42, kamu lakoni riadahnya seperti biasanya. Ingat, ketika kamu ketemu dengan orang yang paling akhir, kamu temui saja dan jabat tangannya ya dan minta doa." Santri menjawab, "Iya Mbah." Pada Jumat yang ke-42, sang santri tetap seperti biasa melanjutkan riadohnya duduk di serambi masjid sambil menunggu semua jamaah bubar. Ketika beliau asyik menunggu dan dengan waspada melihat ke sekeliling masjid, akhirnya tampak dari kejauhan seorang China laki-laki yang memakai celana pendek berjalan menuju ke arah dirinya. Muncullah gejolak dalam dirinya, apakah dia harus bersalaman seperti perintah gurunya ataukah membiarkannya begitu saja. Santri membatin, tidak mungkin orang China ini Nabi Khidir, dia itu orang China, gak mungkin Nabi Khidir. Orang China kebanyakan pada saat itu beragama Buddha atau Konghucu. Karena tidak mendapat respon, orang China tersebut segera berlalu. Dan akhirnya si santri memilih pulang. Rupanya, nafsu si santri telah mengalahkan ketaatannya pada sang guru. Pulanglah santri dengan langkah gontai serta rasa kecewa dengan berbagai macam prasangka kepada gurunya. Setelah pulang dari masjid, masuklah si santri itu menemui Mbah Yai di rumahnya, dalam. Mbah Yai bertanya, "Gimana Cum, sudah ketemu dengan Nabi Khidir?" Santri menjawab, "Belum Yai, tidak ketemu dengan Nabi Khidir, ketemunya dengan orang China memakai celana pendek." "Mbah Yai, ingat Jumat ke-43, Jumat terakhir kamu tetap riadoh seperti biasa, dan kalau ketemu dengan siapa saja, kamu salaman minta doa darinya, jangan nafsu dan prasangkamu mengalahkan ketaatanmu kepada diriku Cum. Kalau kamu tidak taat kepada nasihat dan perintahku maka selamanya kamu tidak bertemu dengan Nabi Khidir. Sudah berangkatlah Cum." Santri menjawab, "Iya Yai." Jumat yang ke-43. Singkat cerita, sang santri menunggu di serambi masjid dengan sabar sambil mengingat pesan sang guru, jika dia tidak patuh dan berprasangka buruk maka dia tidak akan bertemu dengan Nabi Khidir. Tiba-tiba terlihat dari jauh pengemis berpakaian compang-camping yang berbau tidak enak dikerubungi lalat yang berjalan terlatih-tatih. Kaget melihat pemandangan tersebut, sontak sang santri turun dari serambi masjid berlari mengejar sang pengemis dan berusaha menghentikannya. Mbah, berhenti Mbah, berhenti Mbah, berhenti." Tanpa babi bu dia bersalaman, mencium dan memegang tangan pengemis yang penuh luka koreng tanpa rasa jijik sedikitpun. Pengemis yang ternyata memang Nabiullah Khidir, dengan tenang, "Ada apa kamu mau ketemu denganku?" Santri bertanya, "Oh Nabiullah Khidir, ada yang ingin saya tanyakan dan mau minta doa kepada engkau." Nabiullah Khidir menjawab, "Silahkan." Santri bertanya, "Wahai Nabiullah,
Telah lama saya menunggu Anda, 42 Jumat saya menunggu Anda tetapi mengapa Anda tidak menemui saya? Nabiullah Khidir, bukankah yaimu berpesan untuk bersalaman dengan setiap orang yang kau temui terakhir kali setelah selesai sholat Jumat? Bukankah gurumu menyuruhmu secara tidak langsung untuk menemui dan bersalaman meminta doa kepada penjual gado-gado dan orang China yang memakai celana pendek? Nafsu dan prasangkamu kepada Mbah Yaimu telah mengalahkan basirah, mata hatimu sehingga terhijab dariku. Santri, Anda betul wahai Nabiullah Khidir. Wahai Nabiullah, berdoalah kepada Allah tentang diriku, karena doamu istijabah ya Nabiullah. Nabiullah Khidir, baiklah apa permintaanmu? Ingin kekayaan, sebutkan saja. Apa yang harus aku mintakan doa kepada Allah? Santri, wahai Nabiullah, saya hanya ingin Anda mendoakan saya mendapat kebaikan dan dilindungi dari segala keburukan di dunia dan akhirat. Doa sapu jagat. Nabiullah Khidir, baiklah, akan saya doakan agar engkau mendapat kebaikan dan dilindungi dari segala keburukan di dunia dan akhirat. Sang santri akhirnya pulang atau tepatnya kembali ke pondok. Setiba di pesantren, sang santri langsung ke dalam rumah Mbah Yai untuk menceritakan pengalamannya, dan langsung disambut oleh beliau. Mbah Yai bertanya, "Cung, gimana sudah ketemu dengan Nabi Khidir? Kamu minta didoakan apa saja oleh Nabi Khidir?" Santri, dengan keheranan dan dengan perasaan bersalah, "Iya Yai, saya minta maaf sebesar-besarnya karena tidak menuruti perintah Yai pada Jumat ke-41 dan ke-42. Saya tidak minta harta Yai, hanya ingin didoakan selamat dunia akhirat saja tidak lebih." Mbah Yai, "Cung, mulai besok kemasi barang-barangmu dari pondok, kamu keluar dari pondok dan berdawalah di daerah asalmu." Santri, "Iya Yai, saya laksanakan."